إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Aku mewasiatkan kepada diriku sendiri dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meneruskan takwa, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Hari ini hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Pada hari yang sama dan tanggal yang sama terjadi beribu tahun yang lalu sebuah peristiwa yang sangat besar, diabadikan berkali-kali di dalam Al-Quran. Adapun peristiwa itu adalah yang terjadi pada seorang nabi yang disebutkan paling banyak namanya di dalam Al-Quran, melebihi Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Musa alaihi salam, atau yang dikenal di dalam bahasa orang-orang Kristen Moses, atau dalam bahasa orang Yahudi Mose. Nabi Musa alaihi salam disebutkan bahwa beliau menyelamatkan, termasuk membawa Bani Israel, Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka beliau menanyakan, "Ma hadza?" Apa ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Maka Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Dalam riwayat yang lain, maka Bani Israel berpuasa dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu au aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dalam kesempatan kali ini, ada kalanya baik kita mengingat pelajaran-pelajaran penting dari kisah yang terjadi antara Musa dan Fir'aun. Dimulai dari kisah yang pertama, disebutkan dalam surat Al-Qasas bahwasanya ketika itu secara makna, sebelum kita masuk kepada penafsiran dari ayat-ayat surat Al-Qasas, ketika itu Musa tinggal di Mesir, dan Mesir saat itu manusianya terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok Koptik yang salah satunya dari bangsa Koptik adalah Fir'aun itu sendiri. Kemudian kelompok yang kedua adalah Bani Israel, yang mana mereka adalah keturunan Nabi Israel. Nabi Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Para keturunan
Nabi Yakub tinggal di sana dan mereka dijadikan budak, dijadikan pelayan oleh Fir'aun. Kemudian di dalam kisah yang disebutkan, Fir'aun memang terkenal dengan kesombongannya sebagai pemimpin bangsa Koptik yang memperbudak bangsa Israel. Sampai-sampai tingkat kesombongannya melebihi tingkat raja biasa, sehingga dia menuhankan dirinya sendiri dan menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Fir'aun mengatakan dalam surat An-Nazi'at misalnya, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan di saat itu Fir'aun mendapatkan berita, ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa para pemuka dari kaum Fir'aun mempelajari teks-teks dari zaman Nabi Ibrahim dan mereka menemukan bahwa akan datang seorang anak lelaki yang menghancurkan kerajaan Fir'aun, yang melengsarkan Fir'aun dari kepemimpinannya. Dan dalam riwayat yang lain bahwa Fir'aun melihat di dalam mimpinya yang ditafsirkan akan ada seorang lelaki, anak lelaki yang menghancurkan kepemimpinan Fir'aun. Maka ketika itu Fir'aun memerintahkan agar dibunuh semua anak lelaki dan dibiarkan anak-anak perempuan. Maka semua anak lelaki ketika itu dibunuh. Kemudian yang menarik dari cerita ini adalah ibunda dari seorang Musa telah melahirkan seorang Musa. Maka saat itu khawatir jika dibiarkan ketahuan maka Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ilham kepada ibunda Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa agar tidak perlu khawatir dan tetap susui dia. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu khawatir maka hanyutkanlah Musa ke dalam sungai Nil. Maksudnya dihantarkan di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Saat itu kalau kita hanya pikirkan dengan akal semata, bagaimana seorang ibu melepaskan anaknya ke sungai dan anak itu masih menyusui, masih kondisi menyusui. Kemudian yang menariknya di dalam ayat selanjutnya di surat Al-Qasas ayat 8, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kemudian keluarga Fir'aun memungut anak ini dari sungai. Saat menemukan anak ini, dijaga langsung oleh istri dari Fir'aun. Dijaga langsung di dalam istana Fir'aun sendiri, yang mana Fir'aun itu sendiri memerintahkan untuk membunuh anak-anak kecil yang tujuannya untuk membunuh Musa. Tetapi Allah menjaga Musa, Allah kirimkan Musa langsung di dalam perlindungan Fir'aun itu sendiri. Ini di antara kisah yang menarik, bahwa kehendak manusia tetap seperti apapun akan tetap di bawah kehendak Allah. Kita tidak bisa berusaha semaksimal mungkin kecuali pasti sudah ditakdirkan bagi kita oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, di sini kalau kita lihat ada beberapa pelajaran yang amat sangat banyak. Jadi walaupun seseorang berusaha melawan kebenaran, pasti akan Allah hancurkan dia dengan kebatilannya, dan Allah akan tetap memenangkan kebenaran. Dari kisah yang kedua, dari perjalanan antara Musa dan Fir'aun, suatu saat Nabi Musa memasuki sebuah kota dan beliau mendapati dua orang lelaki bertengkar. Salah satu dari kalangan Koptik alias kalangan Fir'aun, salah satu dari kalangan Bani Israel alias Musa sendiri termasuk dari Bani Israel. Ini dikisahkan dalam surat Al-Qasas, diantaranya di ayat 15. Ringkas cerita, Musa memukul orang laki-laki Koptik tadi sampai mati. Kemudian Musa ketakutan karena telah melakukan kesalahan. Langsung Musa bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Ini terjadi, sebagian ulama menafsirkan sebelum Nabi Musa diangkat sebagai nabi. Namun bukan itu yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas adalah setelahnya di surat Al-Qasas ayat 18. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka saat itu Musa ketakutan dan Musa bersembunyi, khawatir terjadi pembalasan dari orang-orang Koptik. Fa idzal ladzi istansarahu bil ams yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Orang yang kemarin ditolong malah mengatakan kepada Musa, kamu ini telah tersesat berlebihan.
Kemudian datang seorang lelaki yang lain, dan dia datang dari ujung kota memberitahu, "Ya Musa, innal mal'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk, fakhruj inni laka minan nasihin." Wahai Musa, para pemuka dari kaum Fir'aun sudah memutuskan perkara akan membunuhmu. Ini saat Nabi Musa belum diutus sebagai nabi kepada Fir'aun. Maka keluarlah, kata orang tadi, jangan di Mesir lagi. Maka Nabi Musa memilih untuk pergi keluar dari Mesir, sampai singkat cerita beliau sampai di negeri Madian, di negerinya Nabi Syuaib, dan menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib. Sampai kemudian Allah mengangkat Nabi Musa sebagai nabi. Dan Allah di dalam perintahnya pertama kali memerintahkan kepada Musa untuk berdakwah langsung pergi kepada Fir'aun. Unik sekali dalam kisah ini, pertama Musa takut dari ancaman pembunuhan Fir'aun, tetapi Allah suruh dia untuk kembali ke Fir'aun mendakwahi dia. Itu sudah ancaman nyawa yang dihadapi oleh Musa. Oleh karenanya Musa ketika itu pun bahkan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergi kamu kepada Fir'aun, dia telah berbuat sewenang-wenang. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Dengan perkataan yang lembut, padahal Fir'aun membunuh dengan semena-mena, memperbudak dengan semena-mena, tetapi Allah perintahkan dakwahnya dengan dakwah yang lembut. Ini di antara pelajaran yang luar biasa dalam kisah yang terjadi barusan. Akal manusia tidak akan bisa dia itu mengubah keputusan Allah, atau kita bisa katakan perintah Allah dan larangan Allah terkadang tidak masuk akal di sebagian kita. Sebab disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah lebih tahu terhadap apa yang lebih baik bagi kita dibandingkan diri-diri kita sendiri. Akal manusia kita itu terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Kita lihat tidak masuk akal sebenarnya. Kok Musa disuruh kembali ke Fir'aun, padahal Musa kabur dari Fir'aun agar tidak dibunuh. Perintah yang tidak masuk akal, tetapi Musa mengalahkan akalnya dengan wahyu dari Allah. Maka wahyu diletakkan di atas akal, akal tidak boleh diletakkan di atas wahyu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, setelah Musa mendakwahi Fir'aun, apa balasan dari Fir'aun? Permainan propaganda dan framing, penggiringan opini. Inilah yang senantiasa dilakukan oleh musuh-musuh dakwah tauhid. Musa mengajak agar beribadah hanya kepada Allah, dakwah tauhid, musuh-musuhnya akan melakukan penggiringan opini. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Di dalam surat Al-Qasas ayat 36 di antaranya, mereka mengatakan, "Ma hadza illa sihrun muftara." Ini cuman sihir. Musa ini cuman penyihir. "Wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Kami tidak mendengar ini pada leluhur-leluhur nenek moyang kami. Jadi Fir'aun berdalih atas kebatilan yang dia lakukan dengan dalil nenek moyang saya enggak melakukan ini dulu. Saya ikut nenek moyang saya. Walaupun wahyunya sudah jelas, Nabi sudah datang memperingatkan, dia dahulukan perkataan nenek moyangnya. Kemudian tidak cukup di situ, bahkan Fir'aun menggiring opini seakan-akan yang berbuat kerusakan adalah Musa, bukan Fir'aun. Apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, "Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard." Kata pemuka kaum Fir'aun, apakah kamu mau meninggalkan Musa menebarkan kerusakan di muka bumi? Dan ini sudah biasa terjadi. Jadi Musa dituduh merusak bumi, padahal yang merusak sendiri adalah Fir'aun. Dan ini biasa, para dai-dai dituduh menebarkan yang mereka sebut sekarang dengan intoleran, yang mereka sebut